Ya pemirsa, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Kita lihat ada Hungaria dan Slovakia yang memberikan ancaman untuk memblokir deklarasi bersama Uni Eropa mengenai Ukraina selama pertemuan puncak pada pekan ini. Keduanya meminta agar adanya perubahan dalam strategi blok tersebut mengenai dukungan kepada Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia. Mengutip TFP, para pemimpin Uni Eropa akan berkumpul untuk pertemuan puncak luar biasa pada Kamis guna membahas dukungan tambahan untuk Ukraina, jaminan keamanan Eropa, dan pendanaan untuk pertahanan Eropa. Menurut rancangan pernyataan yang disiapkan untuk pertemuan tersebut, negara-negara anggota harus mengonfirmasi bahwa tidak akan ada negosiasi apapun mengenai Ukraina tanpa Ukraina. Mereka juga meminta setiap perjanjian damai untuk Kiev harus disertai dengan jaminan keamanan yang kuat dan kredibel bagi negara tersebut. Namun Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan mitranya dari Slovakia Robert Fico telah mengancam akan memblokir deklarasi bersama tersebut dalam sebuah surat kepada Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada hari Sabtu. Orban juga menulis ada perbedaan strategis dalam pendekatan kedua negara terhadap Ukraina. Beberapa spesialis rudal senior Rusia diam-diam telah mengunjungi Iran selama setahun terakhir dan hal ini terjadi di tengah hubungan yang Teheran dengan musuh nomor satu di kawasan Israel terus memanas. Mengutip Reuters, 7 ahli senjata Rusia melakukan perjalanan dari Moskow ke Teheran dengan 2 penerbangan pada 24 April dan 17 September tahun lalu. Ketujuh warga Rusia itu semuanya memiliki latar belakang militer senior dengan 2 pangkat kolonel dan 2 letnan kolonel. Secara rinci, informasi pemesanan tiket pesawat untuk 7 pelancong itu ditujukan kepada Reuters oleh Hosharan I. Vatan, sekelompok peretas aktivis yang menentang pemerintah Iran. Para peretas itu mengatakan ketujuh orang itu bepergian dengan status VIP. Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan dan Iran mengatakan para ahli rudal Rusia telah melakukan kunjungan ke lokasi produksi rudal Iran tahun lalu, termasuk 2 fasilitas bawah tanah. Pejabat tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan untuk membahas masalah keamanan tidak menyebutkan lokasi tersebut. Seorang pejabat pertahanan barat yang memantau kerjasama pertahanan Iran dengan Rusia mengatakan ahli Moskow mengunjungi pangkalan rudal Iran sekitar 15 km di sebelah barat pelabuhan Amirabad di pantai Laut Kaspia Iran pada bulan September lalu. Kita ke informasi berikutnya, yakni terkait Prabowo yang garap proyek DME sebesar 180 triliun rupiah. Pemerintah akan mempercepat 21 proyek hilirisasi yang bernilai sekitar 45 miliar dolar Amerika Serikat. Dari 21 proyek tersebut, proyek hilirisasi batubara, yakni gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME merupakan proyek yang menggocek investasi terbesar. Proyek DME ini diperkirakan memerlukan investasi mencapai 11 miliar dolar atau sekitar 180 triliun rupiah. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Tri Winarno merinci terdapat sejumlah proyek hilirisasi di sektor pertambangan yang tengah dipersiapkan. Setidaknya dari 21 proyek hilirisasi terdapat 4 proyek hilirisasi DME, 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga dan 2 proyek hilirisasi nikel. Seperti diketahui, DME merupakan energi alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG. Tri memastikan pendanaan proyek DME ini akan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara atau BPI Danantara. Sementara itu, pelaksana proyek masih dalam tahap pembahasan dan berpotensi melibatkan badan usaha milik negara. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, yakni terkait pemilik emas Pesta Pora saat ada perang dagang. Emas kembali berkilau, harga emas lagi-lagi melejit usai indeks dolar Amerika Serikat melemah dan meningkatnya kekhawatiran perang dagang setelah tarif Presiden Donald Trump mendorong peningkatan permintaan emas. Pada perdagangan Selasa, harga emas dunia di pasar spot melesat 0,82% ke 2.917,49 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan tersebut berhasil membuat harga emas kembali ke level psikologis 2.900 dolar per troy ounce dan kenaikan kemarin juga membuat emas menguat 2 hari beruntun dengan penguatan menembus 2,06%. Selain soal tarif ini, China juga akan memberlakukan pembatasan ekspor pada 15 perusahaan Amerika Serikat termasuk Leidos dan General Dynamics Land Systems. Tindakan ini mengikuti penerapan tarif baru sebesar 10% pada barang-barang China oleh Amerika Serikat yang semakin memperburuk ketegangan antara kedua negara.
Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat terperosok 1,14% di level 105,53 pada perdagangan Selasa kemarin, mencapai level terendah sejak Desember dan membuat harga emas dihargai dalam dolar lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.